Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Melanjutkan hadis-hadis seputar jenazah di kitab saya Bulughul Maram nomor 564, dari memandikan sampai mensolatkan. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ladzi saqata an rahilatihi famata, tentang orang yang jatuh dari kendaraannya sampai meninggal dunia. Ighsiluhu, mandikanlah dia, bima'in, dengan air, wasidrin, dan bidara, pewangi ya, kalau kita sabun atau sampo. Wa kafinuhu fi thawbaihi, dan kafanilah dia dalam 2 helai kain. Ini menunjukkan bahwa dikafani dengan 2 helai kain boleh, meski nanti ada dalilnya kalau Nabi sendiri dikafani dengan 3 helai kain, dan yang standar di kita juga dikafani dengan 3 helai kain. Ini jadi dalil syariat memandikan pakai air dan pakai pewangi. Pewanginya silakan bebas, asal jangan molto ya. Kurang cocok kalau pakai molto. Pakai sunlight apalagi ya. Sabun, sampo. Ini juga jadi dalil bahwa zaman Nabi ada orang yang kecelakaan wafat. Tidak berarti setiap orang soleh yang berdoa di atas kendaraan pasti selamat dari kecelakaan. Enggak juga. Sahabat Nabi kan pasti soleh-soleh, ahli dzikir. Ada saja yang jatuh dari kendaraannya sampai wafat kecelakaan. Padahal tabrakan naonnya, ontanya. Kalau mobil mah dimengerti tabrakan. Ya mungkin untanya tijalike ya, lalu jatuh sampai wafat. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika keluarganya hendak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saling berkata, wallahi ma nadri, demi Allah kita enggak tahu, nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana, apakah kita harus melepaskan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai telanjang sebagaimana kita melepaskan pakaian orang-orang yang biasa diantara kita meninggal dunia, amla ataukah tidak. Di sini hadis kelengkapannya tidak ditulis, tapi di catatan kaki ada lengkapnya. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun naum hatta ma minhum min ahadin illa wadhiqnuhu fi sadrihi thumma kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man huwa igsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu faghasaluhu alaihi qamisuhu yu'asiruna al-ma fauqal qamis wa yadlukuna bil qamis duna aidihim. Ya, intinya dipending dulu, lalu kemudian
dipening dulu 1 malam ya. Mereka kemudian tertidur. Walau alam ya ini apakah 1 malam atau saat itu juga. Tapi semua yang tertidur itu mimpinya sama. Ada seseorang yang memberitahu entah siapa, mandikanlah Rasul dengan pakaiannya, dengan bajunya. Maka kemudian Rasulullah dimandikan, dituangkan air di atas pakaiannya, lalu digosok-gosok pakai kain bajunya. Ini jadi dalil bahwa Rasul mengarahkan mayit itu dilepas semua pakaiannya. Mautana, orang yang meninggal di zaman Rasul selalu begitu. Jadi pakaiannya dilepas ya. Kalau kita kan digunting hese bisi potong ya. Membuka pakaian mayit digunting. Dan khusus untuk Rasul, sahabat nggak tahu apakah sama juga ditelajangi dulu. Maka dengan dalil ini ilham ya namanya, bukan wahyu. Semuanya sepakat bahwa untuk Rasulullah SAW khusus beliau tidak dilepaskan pakaiannya, jadi dimandikan dengan bajunya. Tapi tentu bukan berarti ditelanjangi itu auratnya boleh terbuka ya. Tetap harus tertutup pakai anduk, pakai sinjang ya. Jadi yang mencuci di bawah sinjang, di bawah handuk atau kain apapun ya. Atau sekarang banyak spanduk caleg yang nganggur, besok bisa pakai spanduk caleg ya. Kemudian berikutnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu banatahu. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah kami, saat itu kami sedang memandikan putrinya yaitu Zainab. Karena semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Nabi wafat kecuali Fatimah, beda 6 bulan. Ada yang menyebut 3 bulan ya. Jadi Nabi wafat itu yang tersisa tinggal Fatimah, dan Fatimah pun kemudian menyusul tidak lama, wafat sesudah Nabi SAW. Ini yang sering disebut ya oleh orang-orang kafir al-abtar. Al-abtar itu kan gak punya keturunan, gak disebut lagi bin-binnya ya. Karena memang putra laki-laki Nabi semuanya wafat sejak kecil sebelum menikah. Putri perempuannya kalaupun punya anak kan mau dibinkeun ka ibu, nah pasti dibinkeun ka bapaknya ya. Terlebih putra-putri Nabi wafat sebelum Nabi wafat. Tapi Allah menurunkan ayat tegas, inna syani'aka huwal abtar. Nabi SAW meskipun sudah wafat namanya tetap disebut dalam sholawat. Meski keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib itu disebut Hasan bin Fatimah bin Muhammad gitu. Tapi tetap dalam setiap sholawat kita pasti menyebutkan namanya. Faqala, lalu Nabi memberikan arahan, igsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dzalika. Cucilah 3 kali atau 5 kali atau lebih banyak dari itu. Jadi minimal sampai 3 kali balikan ya, biar bersih. Idra'aitun nadzalik, jika kalian memandang harus seperti itu, bima'in wasidrin, dengan air dan bidara, waja'alna fil akhirah kafuran, dan jadikanlah di akhirnya kafur. Kafur itu kamper ya kalau di kita. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur yang mewangikan biar tidak bau busuk.
Falamma faraghna adanna, ketika kami selesai memandikan jenazah putrinya, kami memanggil beliau. Harus bagaimana lagi? Fa'alqa ilaina hikwahu, lalu beliau memberikan kepada kami kain. Faqala as'irnaha iyah, bungkuskanlah ya, tutupkanlah, kafanilah kain ini kepadanya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, ibda'na bima yaminha, mulai dengan bagian kanannya, wa mawadi'il wudu, dan tempat-tempat wudu. Tempat wudu itu berarti wajah, kepala, ya, tangan sampai sikut, dan kaki, telapak kaki. Jadi bagian kanan dulu, lalu kemudian wajah, kepala, kaki sampai sikut, ya, kemudian kaki, tangan sampai sikut, lalu kaki sampai dua mata kaki. Sudah itu baru diratakan sampai 3 kali, 5 kali atau lebih. Fadofarna sya'roha thalathata qurun, lalu kami mengikat rambutnya 3 ikatan. Falqainaha khalfaha, lalu kami meletakkannya di belakangnya. Ya, rambutnya panjangan diuntun 3, lalu disimpan di belakang, kemudian baru di kafani. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati abwa athwabin bidin sahuliyah min kursuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain putih dari sahuliyah, buatan daerah Sahul, walau alam ya sekarang daerahnya di mana. Min kursuf, kursuf itu kalau kita katun ya, dari kapas. Laisa fiha komisun wala imamatun, tidak ada baju dan tidak ada kerudung. Nah ini untuk membedakan dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pakai baju dulu, dikerudung dulu, lalu kemudian dibungkus ya dengan kain yang lebarnya. Pernah ada praktik jenazah di sini, Pak Haji? Pernah? Oh ya, kalau pernah berarti tergambar ya. Kalau nggak tergambar, minta lagi DKM mengadakan. Ini dalil-dalilnya. Ya. Kemudian berikutnya, yang tadi dalil, jadi standar kain kafan itu 3 helai kain. Berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika Abdullah bin Ubay mati, ya, paeh disebut wafat sopan teuing. Ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang putranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala atini qamisoka ukaffinhu fihi, minta kain Anda, baju Anda, kain bajunya kan kayak ihram, aku akan kafani bapakku dengan kain itu. Fa'atahu iyahu, lalu Nabi pun memberikan kain kafan kepada putranya itu. Kalau putranya Abdullah bin Ubay soleh, bapana kafir ya, orang munafik yang jelas diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun. Jadi Abdullah bin Ubay itu senang bikin provokasi di tengah-tengah umat Islam untuk memecah belah antara Muhajirin dan Ansor. Abdullah bin Ubay itu kalau sholat paling depan, kalau Jumatan dia sebelum Nabi naik mimbar berdiri, itu tolong sapnya rapihkan, yang kosong diisi, tuh yang nunutan bangun Makanya ketika dilaporkan oleh Abu Qatadah bahwa Abdullah bin Ubay mengatakan la yukhrijannal a'azzu minhal adal,
La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yang faddu. Itu semuanya provokasi memecah belah Muhajirin dan Ansor. Nabi nggak percaya, kata Nabi ke Abu Qatadah, kamu jangan fitnah. Abu Qatadah jadi ngahulang. Itu abdi nu salah, Nabi nu salah. Piraku Nabi salah gitu. Ketika Abu Qatadah pulang, baru turun surat Al-Munafikun. Ya, dan Al-Munafikun itu kan jelas mengatakan bahwa orang munafik itu kafir. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lalu Nabi panggil Abu Qatadah, bacakan surat Al-Munafikun, lega, oh berarti saya yang benar. Tapi ketika meninggal, putranya kan muslim, dia tetap mengurus jenazah ayahnya sebagaimana standar yang berlaku di Islam. Ini jadi dalil bahwa orang kafir pun tetap dimandikan dan dikafani, tapi memang tidak boleh disolatkan. Khusus untuk Abdullah bin Ubay, saat itu karena Nabi diminta untuk mensolatkan oleh anaknya, sajahat-jahatna jenazah, keluarganya pasti ingin jenazah itu disolatkan. Nabi pun mensolatkan. Semula Nabi ditarik oleh Umar, kenapa Anda menyolatkan orang yang sudah jelas-jelas pinarakaun kholidina fiha? Lalu kata Nabi SAW, saya kan diberikan pilihan, kalau 70 kali diistighfaran tidak akan diampuni, kalau lebih semoga diampuni. Kan di surat At-Taubahnya, in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kamu mohonkan ampunan atau kamu tidak mohonkan ampunan, bahkan kalaupun dimohon ampunan sampai 70 kali tidak akan diampuni. Nah, saat itu Nabi memahaminya pakai metode mafhum adat. Oh, 70 kali tidak akan diampuni, berarti kalau lebih bisa. Maka Nabi menyolatkan. Nabi kan orangnya lembut dan mengistighfarkan sampai lebih dari 70 kali. Umar protes, Nabi tolak. Tidak lama dari itu kemudian turun ayat berikutnya di surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan pernah mensolatkan seorang pun dari mereka yang mati, dan jangan berdiri di atas kuburannya mendoakan dia. Jadi kalau memandikan, mengkafani silakan, mengantarkan juga silakan, biraku indit sorangan. Tapi sampai menguburkan sudah nggak ada doa-doa. Seandainya itu yang mati itu ya keluarganya muslim, tetap diuruskan. Atau seandainya ada tetangga yang non muslim, uruskan ke Pak RT kalau nggak ada keluarganya. Yang bisa mengurus oleh kita. Tapi tadi awasnya beres, ngus balik tinggalkan, anggap we bangke. Jangan ada KTBLC, jangan ada innalhamdulillah semua, jangan. Udah pulang. Mensolatkan nggak boleh. Kalau ke orang PKI gimana? Ya sama. Nah, orang PKI itu kan berarti ateis. Ateis malu itu kafir. Saya juga pernah punya tetangga diuruskan biasa begitu. Lalu bapak saya tanya, nyolatkeun moal? Eta bapak kumaha? Lah, bae lagi cenah bapak nanti disolatkeun, geus hayu balik we cenah. Nah, mau menyolatkan gimana, dianya sendiri ya enggak beriman sama Allah dan Rasulnya, ya. Tidak percaya Tuhan malah. Kemudian berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah dari kalian baju kalian putih. Alhamdulillah kebetulan saya sedang pakai baju putih. Ini sunnah, ini yang hitam yang warna lain ini bid'ah itu. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu pakaian terbaik kalian. Bukan berarti yang lain gak baik
ya baik sama, cuma putih lebih baik. Apa lebih baiknya? Susah gaya, ya, susah nggak gaya. Istri saya pun gitu lah, cenah baju bodas teh sedikit kieu cenah gitu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih itu orang yang meninggal di antara kalian. Artinya boleh pakai kain kafan oranye boleh? Boleh. Hijau? Boleh, tergantung bendera partai boleh itu sih. Orang PDIP berarti kain kafana beureum boleh. Sama seperti kita boleh pakai baju merah, baju hijau, baju oranye boleh. Baju hitam boleh. Yang terbaik ya. Cuma saya belum pernah sepanjang hidup mengurus jenazah aya kain kafan selain bodas. Sebetulnya boleh pakai batik melebar mahal. Karena kan kata Abu Bakar ketika meminta Aisyah menyiapkan kain kafannya, ini Pak udah disiap, jangan itu mah bagus. Yang bagus itu lebih berhak buat yang hidup, ya. Yang meninggal itu yang jelek saja, toh mau dimakan sama ulat, dimakan oleh tanah. Ini jadi dalil dianjurkannya kain putih meski boleh pakai selain kain putih. Berikutnya dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka sebaik-baiknya lah, perbaguslah, yang terbaiklah dalam mengkafaninya. Kencangnya, kemudian kuat talinya, bagus, rapih. Berikutnya dari Jabir masih radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatli Uhudin fi thawbin wahid. Nabi pernah menyatukan dua orang yang gugur dari syuhada Uhud dalam satu kain yang sama. Jadi boleh dua jenazah satu kainnya, sama kain yang lebar misalkan, sekaligus. Summa yaqul, kemudian kata Nabi, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana di antara keduanya yang lebih banyak hafalan Qur'annya? Fa yuqaddimuhu fil lahdi, lalu Nabi mendahulukan dia masuk lahat. Jadi lebih sisi ke tanahnya. Walam yughassalu, mereka tidak dimandikan, walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Jadi khusus syuhada perang ya, kayak yang di Gaza itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung saja dibungkus kain langsung dikuburkan. Dalam riwayat lain karena nanti darahnya itu jadi harum ya ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat. Tidak perlu disolatkan, ini syariat saja ya. Tapi khusus buat syuhada perang, bukan syuhada ibu yang meninggal melahirkan kan juga syahid. Orang yang tenggelam juga syahid. Orang yang kecelakaan juga syahid. Orang yang mati karena penyakit juga syahid. Dari kelima syahid itu yang mendapatkan perlakuan khusus dalam bab jenazah hanya syahid dalam perang. Kemudian berikutnya dari Ali radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghulu fil kafan fa innahu yuslabu sari'an. Jangan terlalu mahal, jangan yang mahal dalam kafan karena dia akan cepat rusak. Nah ini Abu Bakar juga ini dasarnya. Nabi sendiri yang mengajarkan agar kain kafan jangan yang mahal, yang murah saja. Berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha lau mutti qabli la ghassaltuki, seandainya kamu meninggal sebelumku aku pasti akan memandikan kamu. Ini jadi dalil bahwa suami istri boleh saling memandikan jenazahnya. Kalau suaminya meninggal, istri boleh memandikan ataupun sebaliknya. Tapi di luar itu enggak boleh. Buktinya tadi putri Nabi
anaknya sendiri dimandikannya oleh ibu-ibu, oleh Ummu Atiyah dan lain-lain, tidak oleh Nabi. Berikutnya dari Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha ausat an yughassilaha Ali radhiyallahu taala anhu. Asma binti Umais, ya, ini istrinya Ja'far. Ja'far itu kakaknya Ali. Bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha berwasiat agar nanti yang memandikannya adalah Ali, suaminya kan. Ini menguatkan yang tadi. Kemudian dari Buraidah fi qissatil Ghamidiyah, dalam kisah seorang perempuan orang Ghamidi, sampai sekarang masih ada ya. Imam Masjidil Haram dulu ada Syekh Al-Ghamidi. Allati amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk merajamnya karena sudah selingkuh sesudah nikah. Qala tsumma amara biha fasulli 'alaiha wa dufinat. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk disolatkan dan dikuburkan. Ini jadi dalil pelaku dosa besar yang sudah dieksekusi ya sesuai syariat itu berhak disolatkan. Bahkan Nabi sendiri yang menyolatkannya. Saat itu Umar juga protes. Nabi, masa orang ini mau disolatkan? Pelacur, matinya juga dirajam. Kata Nabi SAW, dia sudah bertobat yang seandainya dibandingkan dengan 70 tobat penduduk Madinah, maksudnya orang-orang soleh, seimbang. Ini nilai tobatnya dia meskipun pelacur mati dalam keadaan dihukum itu senilai dengan 70 tobatnya orang-orang soleh. Maka Nabi mensolatkan. Nah, ini menunjukkan usul Umar tidak selalu diterima. Ya, bukan berarti yang tadi kasus Abdullah bin Ubay, Umar lebih pintar daripada Nabi, enggak. Ya, tidak selalu diterima. Dalam kasus yang ini mah Umar tidak diterima usulannya dan dinyatakan salah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bimasyaqis falam yusalli alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadirkan jenazah yang bunuh diri dengan pisau, tapi Nabi enggak mau menyolatkannya. Dalam riwayat lain kata Nabi, sallu ala sahibikum, silakan solatkan teman kalian. Tapi Nabi nggak menyolatkan. Artinya pelaku dosa besar itu sudah tidak wajib disolatkan, tapi masih boleh disolatkan. Ya, pernah ada usulan dari Bambang Wijoyanto, ya, mantan komisioner KPK, yang dulu dia usulnya sebelum jadi komisioner KPK masih jadi aktivis anti korupsi, yang doktor tuh, dosen. Untuk ada fatwa MUI haram mensolatkan jenazah koruptor yang sanksi sosial, tentu ditolak karena sejak zaman Nabi para pelaku dosa besar tetap boleh disolatkan, cuma tidak wajib. Jadi kita boleh pilih-pilih mensolatkan. Kalau ini orangnya soleh, solatkan. Kalau tidak soleh, naon lebar nyolatkeun ge. Orang ngadoakeun orang yang tidak akan diterima doa kita, tapi sebagai kesetiakawanan sosial boleh menyolatkan, tidak kemudian berarti haram. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjid, tentang kisah seorang perempuan yang dia taqumul masjid, jadi qayyim masjid. Jadi boleh perempuan jadi qayyim masjid, ngurus masjid. Kalau sekarang marbot. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, kemana cenah si ibu-ibu yang biasa tukang sasapu? Faqalu matat, sudah meninggal Rasul. Rasul malah, afala kuntum adzantumuni, kalian gak ngasih tahu aku? Faka'annahum shagharu amroha, seolah-olah mereka menganggap sepele urusannya. Kenapa Nabi sampai enggak tahu?
kamar buat masjid ya mungkin nabinya sedang perang, kan sekali perang ke Madinah saja sampai 12 hari perjalanannya, rata-rata sampai 1 bulan kalau Nabi berangkat perang. Terus ini perempuan ini mungkin sakit dirawat di rumahnya, lalu ketika Nabi pulang Nabi nggak sempat tanya, baru ketika tanya tahu-taunya udah meninggal. Dan Nabi tidak dikasih tahu pirage marbot gitu. Jadi pembedaan kelas sosial zaman sahabat ada dan Nabi menegurnya, yang menyalahkannya. Dulu nih ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadallu, lalu Nabi menunjukkan, lalu mereka menunjukkannya kepada Nabi. Fasalla alaiha, lalu Nabi mensolatkannya di atas kuburannya. Ya, ini jadi dalil betapa Nabi memperhatikan yang dianggap kecil oleh masyarakat sekalipun. Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmatan ala aliha, sesungguhnya kuburan ini semula gelap. Wa inna Allah yunawwiruha lahum bisolati alaihim, dan Allah meneranginya bagi mereka dengan solatku untuk mereka. Jadi ada beberapa kuburan yang gelap, lalu dengan sholat Nabi di atas kuburan si ibu itu menjadi terang ya buat penghuni kubur yang lainnya. Kemudian berikutnya dari Hudzaifah, Nabi SAW yanha anin na'i, melarang pengumuman kematian. Tapi dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya SAW na'an Najasyi, Nabi SAW sendiri mengumumkan kematian Najasyi. Najasyi raja di Habasyah yang soleh, yang muslim. Fil yaumil ladzi mata fih, pada hari beliau meninggal dunia. Tentu berdasarkan wahyu, da telepon can usum, ya, WhatsApp can usum. Fa kharaja bihim ilal musalla, lalu Nabi keluar bersama para sahabat ke musola. Musolanya itu kalau di Masjid Nabawi yang sebelah kanan kiblat ya, itu ada Masjid Gumama, Masjid Abu Bakar, tak eta musola dulu tuh. Lain masjid getang itu situs bersejarah. Fa kharaja bihim ilal musalla fa shaffa bihim, lalu mengatur barisan, wa kabbaru alaihi arba'an, dan bertakbir sebanyak 4 kali. Yang dimaksud dilarang oleh Nabi mengumumkan kematian yang saat itu berlaku dalam tradisi jahiliyah, di mana si keluarga mengutus orang-orang khusus untuk berdiri di gerbang-gerbang desa mengumumkan ke semua orang, bapak ini meninggal dunia, bapak ini meninggal dunia. Lalu ada orang-orang tertentu yang menangis, semuanya dibayar. Nah yang begitu Nabi larang. Tapi kalau mengumumkan sebatas untuk mensolatkan, maka itu Nabi lakukan. Dan Nabi negur kepada para sahabat, kenapa tadi si ibu yang mengurus masjid meninggal saya nggak dikasih tahu. Jadi harus pengumuman itu sebatas ngasih tahu untuk mensolatkan jenazah. Tapi kalau pengumuman sampai mewah ya seperti tradisi jahiliyah, maka itu tidak dianjurkan. Contoh tajiah kematian, kalau dulu di koran PR, ayeuna mah geus koran PR na ge nepikeun ka sabaraha halaman. Pas Pak Harto meninggal dunia, da koran teh kabeh tajiah we, turut berduka cita beritana. Beritana mah halaman 1 halaman 2 halaman 3 we, kematian Pak Harto. Nah, itu enggak boleh yang begitu-begitu. Ya, makanya dulu zaman saya di majalah, ketika almarhum Ustaz Siddiq Amin, tuh tajiah udah weh, halaman belakang diwakili PP Persis beserta Badan Otonom mengucapkan, kemudian di bawahnya logo ti Al Irsyad, di Muhammadiyah gitu. Daripada ini biak halamanku tajiah, itu terlalu berlebihan. Kan inti tajiah itu mengumumkan bahwa ini sudah wafat dan untuk mensolatkannya. Kalau nggak ada kaitan dengan mensolatkan nggak perlu. Kemudian
model model pengumuman kematian yang haram saat ini hemat saya itu karangan bunga turut berduka cita sampai dipajang beberapa hari jang naon so. Dauh karangan bunga geus apal anu maot tidinya. Ya. Itu terlalu mubadir ya, bagi aktivis lingkungan tuh mubadir. Kalau selamat ya menikah selamat misalkan doktoral dari Bapak Anies Rashid Baswedan misalnya tesawios mangawai nggak ada larangan. Tapi kalau pengumuman kematian sampai dipajang, saya sering menegur tetangga di depan pesantren ya, udah 2 kali terakhir ini, Pak Haji punten atau saya cekap mau jangan usah di depan menuju darurat sampah bingung miceuna ke mana dulu ketika darurat sampah ya. Kemarin juga saya ingatkan anaknya, udah ini budaya pamer yang gak bagus ya, beresan aja tadi. Itu karena an-na'yu mengumumkan kematian secara berlebihan itu dilarang oleh Nabi SAW. Masih panjang nih bab mensolatkan, jadi cukup saja dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Enggak. Gigi palsu itu kalau tidak ada rekomendasi dari Rasul dari dokter itu nggak boleh ya. Tapi kalau ada rekomendasi dokter boleh dan tidak perlu dilepas ya. Apa yang biasa dipakai sehari-hari itu tidak perlu dilepas. Kalaupun mau dilepasnya mangga ya. Tapi tidak ada syariat harus dilepas. Ya kecuali kacamata dah hese kacamata mah arloji itu kan biasa dilepas. Kacamata kan dilepas kalau nggak dibaca, kalau nggak pakai baca arloji juga dilepas kalau tidak sedang ada kegiatan. Jadi nggak ada keharusan, nggak ada juga larangan. Enggak. Haram dipakai. Ya, gigi palsu dari emas itu haram dipakai karena emas itu hanya boleh untuk perhiasan, buat piring, buat pakaian nggak boleh. Perhiasan pun untuk ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh. Jadi kalau ada gigi emas, jangankan ketika mati, ketika hidupnya juga haram. Ya. Ya. Yang lain? Satu lagi. Saya pernah di suatu tempat di Bandung ya, masih di kota Bandung. Ketika saya ikut mensolatkan, di akhir sholat itu ada mungkin sebagai panitia atau entah siapalah gitu. Dia itu membagi-bagi uang kepada yang ikut sholat gitu. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Itu tidak termasuk politik uang, ya. Halal, ya. Cuma bapak-bapak jangan kemudian jadi hitungan imam miskin mulai nomor amplop muslah kudu jangan begitu gitu. Jadi hemat saya memang nggak perlu lah karena jadinya ya seperti itu. Jadi bagi orang tertentu iya mah aya amplopan gitu ngabring, jadi nggak ada keikhlasan. Bahkan di masjid tetangga saya sampai dijadikan SOP itu ya, sampai ada SBTM, Serikat Buruh Tahlilan Marhabaan. Asli itu Pak, diresmikan oleh masjidnya, oleh kiainya. Jadi ada tarifnya ya, tarif 2 juta, 4 juta, 10 juta. Kalau paket 2 juta nya nu hadirna santri unggul gitu. Kalau paket 5 juta nanti ajengannya datang, sampai begitu. Itu hemat saya terlalu transaksional ya. Seharusnya kan yang meninggal itu disumbang, bukan diperas. Dan budaya yang kurang baik lah. Lebih baik jangan. Kalaupun ada, nyapa rezeki nomplok we teman.
karena bukan money politik. Yang lain silakan. Ibu-ibu mangga. Oh taya manawi teh ngacung. Cukup? Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.